butut, Bangkok butut, Bangkok butut, Bangkok butut, Bangkok butut, Bangkok butut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Sikat Bangkok United dan bawa peringkat Liga Indonesia membaik. Bobotoh antusias sambut skuad Maung Bandung. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung meraih hasil yang sangat luar biasa dalam lawatannya ke Thailand, tepatnya ke markas Bangkok United dalam laga kedua grup G AFC Champions League 2. Saat itu, pasukan Maung Bandung dengan perkasa berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor akhir 0-2. Kemenangan ini jelas terasa sangat spesial karena Persib datang ke Thailand dengan kondisi kurang ideal. Sebelumnya, skuad besutan Bojan Hodak baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari Persita Tangerang di ajang Super League. Situasi itu membuat sang pelatih asal Kroasia itu melakukan rotasi signifikan pada komposisi inti timnya. Alih-alih menjadi kacau, pada akhirnya rotasi pemain ini berbuah manis dan Pangeran Biru pulang ke Bandung dengan membawa poin penuh. Jelas, hasil ini sangat disambut meriah oleh para bobotoh, khususnya yang berangkat ke Thailand. Usai laga, para bobotoh nampak begitu kegirangan. Di hadapan para pemain, bobotoh dengan lantang menyanyikan yel-yel kebanggaan di stadion tempat laga itu berlangsung. Ya, benar, Persib Bandung tidak berjuang sendirian di Thailand. Ratusan bobotoh rela menempuh perjalanan jauh untuk memberikan dukungan langsung dari tribun stadion. Mereka sukses menciptakan lautan biru dan putih di tribun sebelah utara Stadion Pathum Thani. Berbagai spanduk dan bendera dukungan pun dibentangkan dengan gagah. Sejak menit pertama, para pendukung fanatik Persib ini tak henti-hentinya bernyanyi. Mereka terus memberikan suntikan semangat untuk Mark Klok dan kawan-kawan. Suara mereka yang lantang berhasil mengubah laga tandang ini serasa pertandingan kandang. Dukungan tanpa lelah itu menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Dukungan luar biasa dari bobotoh tentu tidak luput dari perhatian para pemain. Gelandang Persib, Mark Klok, secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya. Menurut Klok, para pemain menaruh hormat yang sangat tinggi kepada para supporter. Mereka sadar betul pengorbanan yang telah dilakukan bobotoh untuk bisa hadir di stadion. Oleh karena itu, kemenangan ini menjadi sebuah balasan yang pantas. Tim bertekad untuk membuat para pendukungnya merasa bangga atas perjuangan mereka. Tentu bagus bisa didukung langsung banyak bobotoh. Kami juga tentu harus menaruh hormat karena mereka sudah bersedia mengeluarkan uang membeli tiket, meluangkan waktu juga untuk pergi ke sini. Karena itu, kami harus membuat mereka bangga dan tentunya Indah bisa mendapatkan dukungan di laga tandang ini, ungkap Mark Anthony Klok. Tambahan 3 poin ini mengangkat Persib Bandung ke posisi kedua klasemen sementara grup G dengan koleksi 4 angka dari 2 laga. Mereka hanya kalah selisih gol dari Lion City Sailors, yang sebelumnya menahan imbang Persib 1-1 di matchday perdana. Hasil gemilang di Thailand ini tentu menjadi modal penting bagi Persib Bandung untuk melangkah lebih jauh di ajang ICL 2. Selain itu, hasil ini juga membuat peringkat Liga Indonesia ikut naik. Dilansir dari akun X40 Rankings, Indonesia kini menyalip Kamboja dalam klasemen kompetisi Asia. Indonesia kini berada di peringkat 22 dengan mengoleksi 19,549 poin. Lebih tinggi dari Kamboja yang cuma 19,350 poin. Angka tersebut akan bertambah atau berkurang tergantung performa dua klub Indonesia di Asia musim ini, Persib dan Dewa United. Dengan berada di peringkat 22, Indonesia berpotensi mengirim 2 wakil otomatis ke AFC Champions League 2, serta 1 slot ke AFC Champions Challenge Asia. Fans sepak bola tanah air kini sangat berharap, Persib dan Dewa United bisa meraih lebih banyak poin, agar situasi Indonesia dan Kamboja bisa bertahan hingga akhir musim. Oktober O-nya apa? Oke lah, dapat 3 poin. Jeda kompetisi berlangsung panjang, Persib liburkan para pemain. Bojan Hodak sebut ini momen bagus untuk persiapan tim. Setelah menyelesaikan laga kedua di AFC Champions League 2 pada Rabu kemarin, Persib Bandung akan memasuki jeda kompetisi cukup panjang karena agenda FIFA Matchday. Pelatih Bojan Hodak menilai masa ini penting untuk memberi waktu istirahat sekaligus mempersiapkan tim menghadapi pertandingan berikutnya. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan fokus utama setelah libur adalah pemulihan fisik dan latihan intensif. Bojan menyebut, jeda ini sangat krusial mengingat Persib punya jadwal yang padat dan dihuni banyak wajah baru. Kami memanfaatkan jeda ini untuk memberi libur 4 hari kepada para pemain. Setelah itu, mereka akan kembali berlatih. Kami harus menjalani recovery dan terus berbenah, baik dari fisik, teknik, maupun taktik. Itu yang akan kami fokuskan sebelum kembali tampil di laga berikutnya. Bagi kami, setiap sesi latihan penting karena kami memiliki 22 pemain baru, tentu butuh lebih banyak waktu latihan dan pertandingan agar mereka bisa beradaptasi, ungkap Bojan Hodak. Selain pemulihan, program latihan juga akan menitik beratkan pada peningkatan teknik individu dan pemantapan taktik tim.
Evaluasi performa sejauh ini juga masuk dalam agenda agar seluruh pemain memahami strategi dan peran masing-masing di lapangan. Dengan persiapan yang lebih matang, Bojan berharap Persib bisa tampil lebih percaya diri dan konsisten di dua kompetisi sekaligus. Kondisi semakin membaik, fans timnas Indonesia dijamin bahagia, oleh Romeni datang ke Arab Saudi lebih cepat. Sebagaimana yang diketahui, Ole Romeni masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, di putaran keempat tersebut, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City pada Oktober mendatang. Meski dalam tahap pemulihan cedera, Romeni tetap muncul dalam daftar 28 pemain yang dirilis skuad Garuda. Patrick Kluivert sepertinya benar-benar sangat membutuhkan jasa Ole Romeni di lini depan skuad Garuda. Karena itu, segala upaya tentunya dilakukan agar sang pemain bisa segera pulih dari cedera yang dialami. Menanggapi hal tersebut, manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa Romeni sedang dalam perkembangan baik, ia juga kemungkinan besar akan bermain menghadapi Arab Saudi dan Irak nantinya. Selain itu, Sumarji juga membeberkan, Ole akan tiba lebih cepat di Arab Saudi. Hal ini dilakukan agar tim dokter timnas Indonesia bisa mengetahui perkembangan pemulihan Romeni secara langsung. Oleh perkembangannya di kami, makin hari makin bagus, dia juga datang dan dia minta. Benar-benar dia pengen berjuang. Jadi sampai saat ini sangat bagus perkembangannya. Ya, peluang untuk bermain besar juga, makanya nanti kita lihat, ketika kita kumpulkan semuanya itu tanggal 6, itu sudah lengkap semuanya. Romeni akan datang lebih cepat ke Arab Saudi, sehingga kita bisa lihat nanti, ungkap Sumarji. Tentu, kedatangan lebih cepat ke Arab Saudi yang dilakukan Romeni ini menunjukkan, jika dirinya benar-benar sangat antusias untuk kembali berseragam Garuda. Baginya, membela Merah Putih adalah sebuah kehormatan yang patut diperjuangkan. Meski tak diunggulkan secara kasat mata, Alex Pastor 100% yakin skuad Garuda tembus Piala Dunia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, memberikan pandangan realistis mengenai peluang skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. Meski Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak, Pastor menegaskan timnya tidak akan menyerah begitu saja. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah fase krusial yang akan menentukan apakah Garuda bisa mencatat sejarah dan melaju ke panggung sepak bola paling bergengsi di dunia. Dalam sistem kualifikasi ini, hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara posisi runner-up akan melanjutkan perjuangan lewat playoff antar benua. Alex Pastor mengungkapkan, dukungan besar dari para supporter sangat terasa, ratusan pesan masuk akun Instagram pribadinya, penuh dengan harapan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Meski sadar bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, Pastor tetap melihat peluang. Namun begitu, Pastor percaya bahwa catatan positif timnas Indonesia di masa lalu menjadi bukti bahwa kejutan bisa saja terjadi. Kami menerima ratusan pesan Instagram dari para penggemar yang bermimpi lolos ke Piala Dunia. Realistis saja, negara-negara yang kami lawan 2 kali lebih tinggi di peringkat FIFA. Tapi di saat yang sama, Indonesia pernah menang dan seri melawan Arab Saudi di babak penyisihan grup saat saya belum melatih. Itu menunjukkan bahwa itu mungkin, asalkan Anda bermain sangat terorganisir, ungkap Alex Pastor. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I roll a flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like a